Pemirsa, berkali-kali Ketua KPK Firly Bahuri dinilai melanggar etik bahkan dugaan pidana. Yang terakhir polisi sudah sampai menggeledah dan menyatakan memiliki alat bukti cukup dalam kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Syahrul Yassin Limpo yang diduga melibatkan Firly. Namun mengapa polisi belum juga menetapkan tersangka? Kami akan langsung membahasnya bersama dengan Ketua KPK periode 2011-2015 Abraham Samad. Selamat petang Pak Abraham. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat petang, Mbak Kania. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Abraham, melihat perkembangan kasus pada hari ini kita menyaksikan rumah Firly, tidak hanya satu tapi dua rumah Firly sudah digeledah dan kemudian juga sudah ada pernyataan bahwa alat bukti sudah mencukupi, tapi sampai dengan sekarang belum juga ada tersangka dalam kasus pemerasan atau dugaan pemerasan ini terhadap mantan Menteri Pertanian. Bagaimana Anda melihat perkembangan kasus ini? Apakah kemudian dari serentetan peristiwa yang kita saksikan sampai dengan sekarang ini semakin menguatkan bahwa tersangkanya tidak lain adalah Ketua KPK sendiri? Ya, kalau kita melihat penjelasan dari pihak kepolisian kemarin setelah Firly habis diperiksa, maka dijelaskan bahwa Firly mengakui ada pertemuan antara Firly dan mantan Menteri Pertanian SYL. Oleh karena itu, dengan adanya pengakuan dari Firly sendiri yang mengakui bahwa dia telah melakukan pertemuan dengan mantan menteri, maka itu sudah membuktikan, memberi petunjuk kepada kita semua bahwa memang terjadi pertemuan antara Firly dan SYL. Konsekuensi hukumnya bagaimana? Di dalam Undang-Undang KPK sendiri jelas-jelas dinyatakan bahwa seorang pimpinan KPK atau komisioner KPK atau pegawai KPK dilarang bertemu kepada pihak-pihak yang sedang terkait perkaranya diperiksa di KPK ataupun pihak-pihak yang punya hubungan perkara yang sedang diperiksa KPK. Oleh karena itu, kalau kita merujuk dari undang-undang tersebut yang melarang pegawai KPK dan komisioner KPK bertemu dengan pihak-pihak terkait, maka apa yang disampaikan kemarin dijelaskan oleh pihak kepolisian bahwa Firly telah mengakui ada pertemuan dengan dia dan mantan Menteri SYL, maka itu sudah membuktikan bahwa Firly melakukan pelanggaran etik sekaligus pelanggaran pidana. Oleh karena itu, kalau itu yang disampaikan kemarin pihak kepolisian memang sudah begitu konsep ya, atau sudah begitu yang terjadi, maka sebenarnya Firly patut atau diduga keras sudah bisa dinyatakan sebagai tersangka. Karena kenapa? Di dalam Undang-Undang KPK itu sendiri dinyatakan dilarang bertemu, ya. Jadi pertemuan itu saja sudah melanggar undang-undang, sudah melanggar pidana, apalagi seperti yang dituduhkan bahwa terjadi pemerasan. Kalaupun kita belum bisa membuktikan adanya pemerasan, tapi pertemuan itu adalah pelanggaran pidana, sudah pelanggaran pidana. Oleh karena itu menurut saya hari ini setelah polisi melakukan penggeledahan, mungkin analisa saya sebagai orang yang lama berkecimpung di dunia KPK juga, bahwa kepolisian hanya ingin melengkapi bukti-bukti yang mereka sudah miliki. Jadi mereka hanya ingin melengkapi bukti-bukti yang sudah dimiliki. Mungkin setelah adanya penggeledahan ini dan ditemukan beberapa hal yang bisa memperkuat alat bukti lainnya, maka saya sangat yakin polisi mungkin tidak lama lagi, 1, 2, 3 hari atau beberapa minggu ke depan akan menetapkan Firly sebagai tersangka. Itu harapan kita semua dengan kalau kita melihat peristiwa hari ini sudah dilakukan penggeledahan. Mudah-mudahan saja Mbak Kania, polisi kali ini serius dan sangat serius, tidak seperti di masa lalu. Karena di masa lalu ini kan sudah banyak laporan yang masuk di kepolisian terkait dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan Firly maupun komisioner lain loh. Jadi sudah banyak aduan-aduan yang diajukan kepada kepolisian. Baik yang dituduhkan kepada Firly maupun kepada komisioner-komisioner lain. Kita punya pengalaman di masa lalu. Ada seorang komisioner bernama Lili, ya, dia nyata-nyata terlibat, ya, atau katakanlah melakukan pelanggaran pidana dengan menerima gratifikasi, yaitu berupa fasilitas nonton di Mandalika. Tapi apa yang terjadi? Lili tidak pernah dikenai sanksi. Dia melanggeng keluar dari KPK dengan entengnya, dengan tidak mendapat sanksi pidana maupun sanksi etik.
Ya, Kira-kira baik. seperti itu. Baik Pak Abraham, kalau kita melihat sekarang desakan dari publik semakin menguat agar kemudian Ketua KPK Firly Bahuri mundur dari jabatannya. Apakah ini sesuatu yang realistis untuk dilakukan? Oke, kalau kita melihat di minggu-minggu kemarin ketika Firly dipanggil oleh pihak kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan, itu ada beberapa kali Firly tidak bisa menghadiri pemeriksaan itu dengan alasan yang bersangkutan masih punya pekerjaan yang harus diselesaikan di KPK. Oleh karena itu, menurut saya, untuk memperlancar proses pemeriksaan kasus Firly di kepolisian, maka seharusnya Firly sudah harus nonaktif sebagai ketua KPK. Firly harus segera menonaktifkan dirinya, ya. Atau kalau Firly tidak mau menonaktifkan dirinya, maka tersedia aturan. Apa aturannya? Sebenarnya Presiden bisa menonaktifkan Firly dengan alasan supaya kasus yang sedang diperiksa oleh kepolisian terhadap Firly Bahuri itu bisa lancar, tidak tersendat-sendat. Dan ini ada alasannya. Alasannya apa? Minggu kemarin kasus ini terhambat karena ketika Firly dipanggil, itu Firly tidak bisa menghadiri karena itu tadi ada tugas dan lain sebagainya, ada pekerjaan dan lain. Oleh karena itu, untuk memperlancar pengusutan kasus ini, untuk memperlancar penyelesaian kasus ini supaya tidak berlarut-larut, karena menurut saya kasus ini sudah berlarut-larut. Satu-satu supaya dia tidak berlarut-larut, Firly harus segera dinonaktifkan agar supaya kasus ini bisa diusut, bisa diselesaikan dengan cepat. Kira-kira seperti itu Mbak Kania. Jadi ada hukum, ada aturan yang memungkinkan Firly bisa dinonaktifkan. Oke, baik. Tapi kalau kita kemudian melihat tadi kan sempat mendengar juga ada keterangan dari kuasa hukum Firly Bahuri yang mengatakan bahwa tadi Anda mengatakan salah satu alasan mengapa dilakukan penggeledahan pada hari ini adalah untuk mencari barang bukti begitu, untuk menguatkan barang bukti ataupun keterangan yang sudah di dalam pemeriksaan yang sudah diperoleh oleh polisi. Tapi kemudian tadi dikatakan oleh kuasa hukumnya bahwa tidak ditemukan barang bukti dalam penggeledahan di 2 rumah Firly Bahuri pada hari ini. Lalu kemudian bagaimana Anda melihat perkembangan kasus ini? Lantas jika tidak ditemukan barang buktinya? Begini Mbak, kita tidak boleh Pak menilai sesederhana. Abraham mungkin boleh disimpan dulu jawabannya, kita harus jeda terlebih dahulu. Akan kita lanjutkan sesaat lagi perbincangan ini. Dan pemirsa, kembali kita akan lanjutkan dialog bersama dengan mantan Ketua KPK Abraham Samad yang masih bergabung bersama kami. Pak Abraham. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih menunggu Pak Abraham. Baik, tadi kita mendengarkan dulu ada laporan dari lapangan, proses penggeledahan di rumah Bekasi sudah selesai begitu dan kemudian juga sudah ada respon dari KPK. Tapi kalau melihat dari perkembangan kasus ini Pak Abraham, tadi saya sempat bertanya begitu, apa implikasinya ketika kuasa hukum mengatakan bahwa tidak ada barang bukti yang ditemukan di dalam rumah. Saya tidak tahu persis di dalam rumah yang mana karena ada beberapa rumah yang diperiksa, walaupun kita memang masih harus menunggu keterangan dari polisi untuk mengkonfirmasi. Menurut Pak Abraham, ada implikasinya? Jadi begini, kalaupun misalnya benar apa yang dikatakan tadi pengacara itu, tapi saya sendiri nggak yakin ya. Karena kan namanya juga pekerjaan seorang pengacara harus membela klien, dan itu wajar, normal. Tapi kalaupun misalnya apa yang dia katakan itu ternyata tidak ada yang disita, barang bukti yang disita, yang didapatkan, bukan berarti bahwa kasus Firly ini tidak memenuhi bukti-bukti, tidak punya alat bukti. Karena kan menurut saya hari ini yang dilakukan kepolisian melakukan penggeledahan di rumah Firly itu hanya untuk melengkapi. Jadi hanya untuk melengkapi alat-alat bukti yang sudah dimiliki kepolisian. Jadi kalaupun misalnya di dalam penggeledahan ini tidak didapatkan alat-alat bukti tambahan lainnya, tapi perkara ini tetap sudah bisa naik, sudah bisa ditetapkan tersangka karena yang jelas ketika kasus ini sudah dipenyidikan, kepolisian sudah menemukan 2 alat bukti, Mbak Kania. Oke. Saat kapan kemudian rumah itu bisa dilakukan penggeledahan? Artinya kalau kita melihat kan penggeledahan ini gagah sekali begitu ya. Ada 2 rumah, satu di Kartanegara, satu di Bekasi. Di Bekasi juga ada beberapa rumah yang digeledah. Bahwa kemudian akhirnya tidak ditemukan barang bukti, ini kan seperti sia-sia begitu ya Pak Abraham. Dan ini adalah penggeledahan rumah Ketua KPK. Maksudnya persepsinya yang timbul di kalangan publik tentunya tidak baik, tidak positif. Saya sendiri Mbak ya, terus terang, saya nggak terlalu yakin.
kalau misalnya tadi apa yang dikatakan oleh lawyer itu bahwa tidak ditemu, saya nggak terlalu yakin, nggak mungkin. Oke. Lihat saja itu kan ada barang-barang yang diambil tuh, peti-peti tadi itu ada dimasukkan oleh pihak kepolisian ya, disatukan terus diangkat keluar. Itu apa Ya. namanya kalau nggak ditemukan? Jadi menurut saya ya wajar aja kalau pengacara bilang tidak ditemukan. Tapi nanti tentunya pihak kepolisian akan menjelaskan karena memang pada saat penggeledahan, Mbak, itu kan ada aturan tidak boleh disampaikan bahwa kita telah menemukan ini, itu karena bagian dari strategi penyelidikan. Jadi kenapa kepolisian atau penyidik tidak menyampaikan alat bukti apa saja ditemukan di rumah Firly? Karena itu adalah bagian dari strategi penyidikan, tidak boleh disampaikan. Karena kalau disampaikan itu bisa mengacaukan proses penyidikan. Jadi ini semua di skip, disembunyikan dulu oleh penyidik. Nanti tiba suatu saat ketika misalnya Firly diumumkan secara resmi statusnya sebagai tersangka, maka pada saat itulah nanti kepolisian menyampaikan juga kepada publik alat-alat bukti apa yang mereka telah miliki. Ya. Dan apa-apa saja yang mereka sita dari penggeledahan itu. Seperti begitu sebenarnya, Mbak. Memang kalau sekarang tidak akan mungkin disampaikan karena itu sebagai strategi penyidikan yang tidak boleh diketahui dulu karena nanti akan mengganggu. Ya, kita lihat kembali tayangan di televisi saat ini memang ketika penyidik keluar ini dari rumah Kartanegara ada sebuah koper, ada 2 koper bahkan dikatakan yang dibawa keluar, kemudian juga ada tas jinjing berwarna oranye begitu ya. Itu nanti masih kita harus tunggu seperti apa keterangan dari pihak kepolisian mengenai hal ini. Tapi kita beralih dulu ke perkembangan kasus ini. Kalau kita melihat tadi Anda sempat mengatakan kasus ini kan berlarut-larut begitu ya. Nah, sementara kita tahu bahwa Firly Bahuri itu adalah pimpinan dari sebuah komisi anti rasuah begitu yang sekarang ini juga sedang menangani banyak kasus. Implikasinya seperti apa ketika kemudian kasus ini dibiarkan berlarut-larut seperti ini? Apakah tidak sebaiknya kemudian disiapkan PLTK atau tadi kita bicara juga soal kemungkinan Ketua KPK mundur untuk bisa fokus pada kasus hukumnya. Mekanismenya itu seperti apa yang Anda ketahui, Pak Abraham? Ya, mekanismenya itu memang bisa dilakukan nonaktif ya, Mbak ya. Jadi bisa dilakukan nonaktif. Firly sendiri sebenarnya bisa menyatakan itu nonaktif, mengajukan surat nonaktif itu bisa yang pertama. Kemudian yang kedua, Presiden juga itu bisa langsung ya melakukan atau mengeluarkan surat penonaktifan Firly. Untuk apa? Untuk apa dinonaktifkan? Agar supaya memperlancar proses pengusutan dan penyelesaian kasus Firly ini. Karena kita sudah lihat kemarin itu agak tersendat kasus ini. Firly mau diperiksa itu berlarut-larut ya, tertunda. Kenapa tertunda? Karena ada alasan yang disampaikan oleh Nurul Gufron bahwa Firly sedang melaksanakan tugasnya sebagai ketua KPK. Oleh karena itu supaya kasus ini tidak tersendat dan tidak berlarut-larut, maka yang paling ideal Firly harus nonaktif. Seperti ketika SEL, ya kita masih ingat juga tersangka SEL, itu hari belum diumumkan secara resmi loh. Tapi karena dia ingin memberi kesempatan KPK untuk mengusut kasusnya supaya tidak tersendat, lancar, maka dia mengundurkan diri. Seharusnya sifat kesatria Firly itu harus ditunjukkan, dia harus mencontoh Syahrul Yassin Limpo yang mundur. Harusnya memang begitu, Mbak, aturannya. Tapi aneh aja kalau menurut saya, kok sampai hari ini dia belum mau melakukan itu. Kira-kira seperti itu. Tapi, halo? Ya, ada yang menarik sebenarnya, Mbak ya. Kalau kita lihat kenapa kasus pelanggaran etik maupun pelanggaran pidana di KPK itu terulang terus ya. Ini disebabkan oleh ketidaktegasan Dewan Pengawas KPK. Karena di masa lalu kasus-kasus Firly itu sudah ada. Bukan cuma Firly, komisioner lain sudah ada, tapi tidak pernah dilakukan tindakan yang tegas oleh Dewas. Bayangkan, Dewas sudah beberapa kali melakukan pemeriksaan pelanggaran etik yang diduga pelanggaran etik dilakukan pimpinan KPK, tapi tidak pernah ditindak, tidak pernah dilakukan tindakan yang tegas, putusan yang tegas. Kemarin misalnya Tanak nggak ada putusan, Lili juga nggak ada putusan. Akhirnya apa? Karena tidak ada putusan, tidak ada sanksi yang berat bagi komisioner KPK, maka ini berulang lagi, tidak ada deteran efek. Jadi kalau orang tanya kenapa kasus pelanggaran etik itu berulang, ini disebabkan oleh ketidaktegasan oleh Dewan Pengawas.
Mungkin lewat forum ini saya ingin sampaikan teman-teman Dewas, kalau memang you tidak mampu, ya tolong didengar ini Dewan Pengawas, kalau Dewan Pengawas itu tidak mampu atau tidak berani melaksanakan tugasnya untuk melakukan tindakan tegas terhadap pimpinan KPK yang melanggar, letakkan jabatan Anda. Anda percuma digaji begitu besar dan Anda tidak bisa bekerja. Sekali lagi saya katakan, Dewan Pengawas silahkan letakkan jabatan Anda dan memberi kesempatan orang yang lebih mampu, orang yang lebih berani daripada Anda tetap di situ dan Anda tidak bisa bekerja dengan maksimal, hanya menghabiskan uang negara dengan digaji yang cukup besar. Oke, Pak Abraham, tapi memangnya mengapa tidak berani? Ya penakut, Mbak. Dewan Pengawasnya ini saya udah nilai Apa berkali-kali. kira-kira yang dengan membuat mereka takut untuk menjatuhkan sanksi kalau aturannya sudah jelas? aturannya sudah jelas, alat buktinya sudah jelas, Mbak. Saya langsung dan beberapa pimpinan lain, termasuk mantan-mantan penyidik KPK, Novel dan lain, kita sudah menyerahkan berbagai macam dokumen terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Komisioner KPK. Pada saat itu Pak Tumpak yang terima, tapi sampai hari ini tidak pernah. Lili saja, Lili yang nyata-nyata, Mbak ya, itu kan tersangka ya pelanggaran pidana, itu juga tidak dikenai sanksi yang maksimal. Jadi Dewas ini Mbak Kania penakut orangnya, tidak ada nyalinya, loyo. Baik Pak Abraham, kita tunggu saja bagaimana perkembangan dari kasus penggeledahan yang dilakukan. Paling tidak kita melihat begitu bagaimana keterangan dari polisi, apakah akan ada perkembangan yang berarti dalam kasus dugaan pemerasan yang dilakukan oleh Ketua KPK terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Kita tunggu keterangan dari kepolisian. Terima kasih sekali lagi Pak Abraham telah bergabung bersama kami di Prime Time News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.